Halo teman-teman, kali ini saya ingin berbicara mengenai sesuatu yang seringkali banyak dicari oleh kebanyakan orang, yaitu mengenai kebahagiaan. Ada satu aliran psikologi bernama psikologi individual yang dicetuskan oleh seorang psikolog asal Wina bernama Alfred Adler. Nah, Adler ini merupakan satu dari 3 psikolog terkemuka abad ke-19 yang 2 diantaranya adalah Sigmund Freud dan Carl Gustav Jung, yang mungkin 2 diantaranya sudah banyak sekali dikenal orang gitu. Dan perkenal saya dengan psikologi individual ini terjadi saat saya membaca 2 buku dari penulis Jepang, yaitu Ichiro Kishimi dan Fumetake Koga, berjudul Berani Tidak Disukai dan Berani Bahagia. 2 buku ini jadi buku pengantar yang cukup menarik menurut saya untuk kemudian kita menelusuri teori psikologi individual dari Alfred Adler ini. Selamat datang di Bicara Buku. Berbicara mengenai teori psikologi individual ini menekankan pentingnya menjadikan diri sendiri sebagai individu dalam menentukan arah kehidupan tanpa kemudian mendapatkan intervensi dari orang lain maupun dari hal-hal lain di luar dari dirinya sendiri. Nah, di dalam pandangannya, Adler itu menemukan bahwa kita terlalu sering untuk menyabotase hubungan interpersonal kita dengan begitu banyak cara. Hal inilah yang kemudian menghalangi kita dari kebahagiaan yang bisa kita alami dan makna yang bisa kita peroleh dalam hidup. Nah, ada 2 hal sebenarnya yang saya tangkap dari kedua buku yang saya baca tersebut, yang dimana Adler coba untuk menerangkan dalam teori psikologi individualnya dalam proses pencarian manusia mengenai kebahagiaan. Yang pertama itu, teori psikologi individual Adler itu menolak keberadaan trauma. Memang ada pertentangan antara Adler dengan Freud terkait dengan apa yang mereka yakini mengenai keberadaan trauma. Sigmund Freud itu menganggap bahwa apa yang terjadi saat ini itu karena disebabkan oleh apa yang terjadi di masa lalu. Yang artinya Freud beranggapan bahwa trauma yang terjadi di masa lalu itu ada dan berpengaruh pada kehidupan seseorang hingga saat ini. Nah, dalam pandangannya, Adler justru sebaliknya. Ia berpendapat bahwa dalam teorinya itu Adler berusaha untuk mengarahkan segala sesuatunya pada tujuan tertentu. Yang artinya segala hal yang terjadi di masa lalu itu tidak ada pengaruhnya saat ini, dan hal itu tergantung dari bagaimana kita menafsirkan tujuan saat itu. Oleh karenanya Adler itu menolak keberadaan trauma, bahwa trauma itu sebenarnya tidak punya pengaruh apapun dalam keberadaan kita saat ini atau dalam cara kita bertindak saat ini dan seterusnya. Menurut Adler, kita tidak bisa menyalahkan masa lalu atau lingkungan atas ketidakbahagiaan kita saat ini. Kita hanya berusaha menjadikan trauma yang terjadi di masa lalu itu sebagai alasan yang membuat kita tidak bahagia. Seakan-akan apa yang terjadi di masa lalu itu menjadi akibat dari ketidakbahagiaan kita saat ini. Nah, padahal menurut Adler, apa yang terjadi di masa lalu itu tidak ada pengaruhnya dengan apa yang terjadi saat ini. Kita tetap bisa mengusahakan kebahagiaan itu dengan tidak lagi menjadikan trauma sebagai alasan. Yang kedua itu mengenai teori pembagian tugas. Dalam upayanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, kadangkala setiap orang itu tidak bisa lepas dari ekspektasi orang lain. Namun teori individual Adler ini menyangkal kebutuhan untuk mencari validasi dari orang lain. Nah, itulah mengapa kemudian Adler membuat teori pembagian tugas agar kita tidak lagi terikat pada ekspektasi yang dibuat oleh orang lain. Teori pembagian tugas ini terdiri dari tentu tugas kita sendiri dan tugas orang lain. Menurut Adler, seluruh persoalan dalam hubungan interpersonal ini yang kita alami itu timbul karena orang lain berusaha untuk mengintervensi tugas kita, atau sebaliknya, kita sendiri yang berusaha untuk mengintervensi tugas orang lain. Padahal, kata Adler, dengan berfokus hanya pada tugas masing-masing, berbagai permasalahan dalam hubungan interpersonal itu akan dapat teratasi. Nah, saat kita berusaha untuk mengaplikasikan teori pembagian tugas ini, pertama-tama kita mesti menanyakan terlebih dahulu siapa
yang pada akhirnya akan mendapatkan atau menerima hasil akhir dari pilihan yang dibuat. Untuk itu, tugas kita yang pertama dan terpenting adalah percaya pada diri sendiri dan percaya pada orang lain. Cara orang lain bertindak adalah tugas mereka. Misalkan contohnya dalam perihal tugas mengenai cinta. Adler berkata bahwa andaikan pasangan kita itu tidak lagi bertindak sesuai dengan keinginan kita, pertanyaannya, apakah kita masih akan percaya pada orang tersebut? Apakah kita masih akan menerima mereka apa adanya? Apakah kita masih bisa mencintainya? Adalah tugas pasangan kita untuk memutuskan terkait tindakan yang ia lakukan, dan tugas kita hanya sampai pada keputusan apakah kita masih akan dapat menerimanya, masih akan dapat mencintai mereka secara apa adanya. Bukan dari bagaimana mereka bertindak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau apa yang kita kehendaki gitu. Mengenai teori pembagian tugas ini ada analogi yang cukup menarik. Analoginya seperti ini. Bayangkan kita memiliki seekor kuda. Kita menyadari bahwa kuda tersebut butuh minum. Kita tahu kuda tersebut butuh minum untuk membuat kuda tersebut tetap hidup. Nah, tugas kita adalah membantu menuntun kuda tersebut untuk berjalan ke sungai agar ia bisa minum. Tapi pada akhirnya keputusan untuk minum atau tidak adalah keputusan si kuda, bukan keputusan kita. Kita tidak bisa memaksakan kehendak terhadap kuda itu untuk minum. Artinya tugas kita hanya sebatas atau sampai ke tahap membantu si kuda agar dapat mencapai sungai gitu. Keputusannya untuk minum atau tidak adalah keputusan si kudanya sendiri. Kita tidak perlu berusaha untuk mengintervensi tugas orang lain, begitupun sebaliknya. Ini tentu mungkin sulit diterima, tetapi Adler meyakini bahwa menyadari teori pembagian tugas ini akan membuat kita jadi memiliki kebebasan dari perasaan ingin diakui dan lepas dari perasaan terkekang. Dan saya rasa apa yang Adler terangkan dalam teorinya ini dapat menjadi satu kebijakan tersendiri bagi kita dalam memandang hidup. Bagaimana kita mencari dan memaknai kebahagiaan menjadi tanggung jawab kita sendiri sebagai individu. Di mana hal ini tentu saja tidak bisa kita gantungkan pada tindakan dan perbuatan yang orang lain lakukan. Itu mungkin pembahasan mengenai kebahagiaan yang saya dapatkan dari buku Berani Tidak Disukai dan Berani Tidak Bahagia, karya dua penulis Jepang, yaitu Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!